Oten kelojotan gitu ya, panas dingin, Oten sakit gigi katanya ya, sakit perut. Kenapa? Karena Islam nambah lagi, ada yang mualaf. Oke, bisa ditampilkan ya. Jadi ini adalah baru-baru ini ada seorang ustadz ya, Ustadz Dery Sulaiman. Beliau ini mengatakan Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, Richard Lee gitu ya akan mualaf. Sebenarnya dia komentarnya tuh tentang Richard Lee yang orang tuh tanya-tanya, kok mualaf? Mualaf apa enggak? Mualaf apa enggak? Ketahuan, udah mualaf gitu ya. Lalu Ustadz Dery bilang, bukan cuma Richard Lee. Hotman Paris, Denny Sumargo, Willy Salim, bahkan katanya Ahok akan mualaf. Pendapat atau perasaan kamu, Mel, kira-kira melihat yang kayak begini, menurut kamu gimana? Aku nanya ke Andre dulu dong. Emang ke Andre sakit perut kelojotan gitu gak sih? Orang Kristen tuh beneran ini gak sih ngerasa kehilangan banget ya sih kalau ada orang yang mualaf? Harusnya sih enggak ya. Kalau aku lihat semua hal-hal ini ya, semua orang-orang ini aku lihat, oh ya udah. Malah kan sebenarnya mungkin ada perasaan begini dari orang Kristen. Oh iya, ya udah gitu. Berarti sejak dulu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi tidak benar-benar Kristen. Hmm. Nah, itu perasaan itu tuh biasanya muncul. Nah, jadi perasaan kayak oh ya udah sih gitu. Kalau misalnya ada orang Islam masuk Kristen, Hmm, tentu responnya akan beragam lah, Mel. Ada juga yang mungkin senang karena wah ada yang mendapatkan keselamatan. Itu kan dari perspektif Kristen begitu. Tapi juga ada yang lebih cenderung untuk, dan gue termasuk orang yang kedua ini, gak usah terlalu cepet-cepet. Jadi maksudnya tuh gak usah terlalu cepet-cepet dimunculkan kisahnya. Karena pada akhirnya orang kalau baru beragama tuh jangan jadiin komoditi. Untuk kemudian kayak propaganda, hard selling, marketing, promosi gitu loh. Iya gak sih? kalau kalau ke Andre jadinya ngelihatnya gitu ya, ketika ada login logout ini terlalu digembar-gemborkan itu jadi kesannya kayak hard selling. Aku melihatnya begitu. Karena, sorry kalau aku pakai kata ini ya, norak. Sorry kalau menyinggung ya, maksudnya aku merasa jangan norak lah, maksudnya orang beragama itu kan urusan-urusan pribadi yang, oke katakanlah dikabarkan, misalnya, oh Andre pindah agama misalnya. Oke, ya sudah toh, harusnya gak usah jadi sesuatu yang gimana-gimana banget. Menurutku sih. Kalau misalnya nih di percakapan kita terus ada yang bilang, wah nih Kumaila bentar lagi masuk Kristen gara-gara Ko Andre, atau wah bentar lagi nih Ko Andre syahadat disaksikan Kumaila gitu. Bukan gara-gara dipimpin sama Kumaila. Syahadat dibimbing oleh Kumaila. Dibimbing, ah. Nah, kalau misalnya ada komentar-komentar kayak gitu, Ko Andre kan ngerasanya gimana? Biasa aja. Ketawain malah. Maksudnya ketawain itu bukan, ketawa aja, maksudnya kayak hal yang kecil itu dibesar-besarkan. Dianggap begitulah, dianggap terlalu gimana-gimana banget. Aku juga nggak punya apa ya, aku nggak punya particular opinion atau particular emotion ketika ada berita-berita si ini mualaf atau siapa murtad yang gitu-gitu tuh biasa aja. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mereka yang diisukan akan mu'alaf. Tapi yang sudah mu'alaf, yang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan benaran, itu baru 2 orang. Yaitu Dr. Richard Lee yang sudah sekian lama ya. Memang tidak, katanya Ustadz Dery sudah dari 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata si Dr. Richard Lee itu masih tetap ke gereja. Karena dia asal Katolik dan dia masih merayakan Natal di tahun yang lalu gitu ya. Nah jadi mungkin karena memang viral lagi pembahasan hal itu. Karena Ustadz Dery berkata bahwa ya sudah mualaf 2 tahun yang lalu, saya sendiri yang bimbing dan yang menuntun begitu ya. Tapi kok tiba-tiba bisa masuk gereja? Nah mungkin barangkali ada ya merupakan sebuah ketakutan atau seperti apa. Apalagi dia bermasalah ya. Beberapa waktu yang lalu si Dr. Richard ini. Ya pada akhirnya dia dengan terang-terangan pada akhirnya untuk masuk ke agama Islam. Nah ini menarik sekali. Dan diisukan ada Denny Sumargo itu akan mualaf. Kemudian ada Hotman Paris gitu ya, pengacara kondang gitu ya. Kemudian ada Pak Ahok lagi teman-teman sekalian diisukan juga. Dan banyak lagi yang kemudian diisukan akan masuk ke agama Islam. Nah sekarang teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang menjadi komentar ini dari Mbak Kumaila gitu ya. Dia adalah seorang Muslim dan dia adalah penghafal Al-Quran. Dan itu sudah teruji kawan-kawan sekalian. Nah kali ini kita akan dengarkan bagaimana responnya terhadap
ya mualaf-mualaf itu ya. Dan kita dengarkan bersama-sama. Silakan teman-teman untuk menyaksikan sampai selesai. Berikut videonya. Biasa aja. Nggak benar-benar, dan bahkan aku nggak tertarik kenapa misalnya ini murtad, kenapa murtad gitu, atau ini mualaf, kenapa mualaf. Cerita-ceritanya itu aku juga nggak terlalu tertarik, tapi aku pernah tertarik waktu lagi remaja. Jadi di koran, aku rasa Republika, setiap hari Jumat ada sebuah rubrik Islami gitu di korannya, yang mana biasanya itu berisi tentang kisah orang ya entah ateis atau Kristen atau apa terus masuk Islam. Itu rubrik Jumatan kalau nggak salah Republika. Bener, gue confirm itu. Karena itu salah satu media yang giat untuk menceritakan itu. Karena almarhum abahku langganan beberapa koran. Gitu. Nah, terus aku waktu itu waktu aku remaja, waktu kecil dan remaja deh suka baca cerita itu dan tertarik. Tapi ya seiring aku banyak belajar, pesonanya jadi mulai luntur aja. Karena aku jadi bisa memahami biasanya tuh orang pindah agama gitu ya, baik kalau cerita-cerita masuk Kristen tuh aku pernah bacanya dari kumpulan cerita Chicken Soup itu tuh. Oh, Chicken Soup. Ada Chicken Soup, aku lupa subjudulnya, tapi Chicken Soup tentang isinya orang-orang dapat hidayah Kristen gitulah. Ada Chicken Soupnya. Gue mau bercanda tapi takut. Tahu apa? Bercandanya enggak, bercandanya netral kok. Ketahuan umur, Mel. Baca Chicken Soup ketahuan umur ya. Udah baca koran cetak. Ketahuan umur. Tenang, Mela masih muda kok. Aku ngerasa udah tua juga. Oh gitu ya, oke. Benar. Nah, apa namanya, di situ ada cerita-cerita kayak gitu. Dapat yang misalnya tadinya apatis, tadinya ateis, atau tadinya ninggalin gereja gitu. Terus kembali lagi beriman, kembali lagi kuat imannya, sehat badannya di dalam Kristus. Ya kayak gitu, disentuh Yesus ya, dijamah Yesus yang gitu. Nah, dari cerita-cerita di rubrik Republika dan cerita Chicken Soup itu, aku jadi menemukan apa ya, kesamaan pola cerita. Jadi aku menganggap itu adalah pengalaman manusia yang umum. Jadi ketika orang-orang ini biasanya mereka merasa kosong, mereka mencari sesuatu, pas banget nemu momen yang mereka bisa mengisi kekosongan itu. Dan ya aku akan ngelihat itu sifatnya kebetulan gitu. Maksudnya karena mereka mencarinya ke agama. Kalau misalnya mereka mencari kekosongan itu ke tempat lain yang bukan agama gitu, bukan Alkitab, bukan Al-Quran, misalnya ke komunitas apa misalnya gitu. Charity ya. Bisa aja mereka jadi filantropis gitu. Betul. Atau jadi volunteer apa gitu. Ini menarik, pandangan ini menarik karena menurut aku tuh pada akhirnya itu adalah bagian dari, aku pikir istilah kekosongan itu baik sih menjelaskan itu. Jadi ada kekosongan atau bahkan mungkin sebenarnya kalau menurut aku aku pakai memilih untuk bahasanya ketidakpastian. Apa sih? Ketidakpastian. Yang semalam aku nonton Konkev itu kan di khotbahnya ada apa? Ketidakpastian itu membuat kita bisa bergantung pada Tuhan. Jadi maksudnya kalau aku melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya manusia menurutku sedang mencari kepastian. Dan orang-orang seperti itu tuh sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia pilih itu pasti. Jadi ketika ada kisah yang meneguhkan bahwa apa yang dia pilih itu ternyata sama nih, aku tenang. Jadi itu sebenarnya menunjukkan di satu sisi menunjukkan ketidakpenuhan, ketidakutuhan atau ketidakdewasaan. Bahwa apa yang saya pilih sebenarnya ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi ketika melihat bukan benar, jadi sebenarnya atau ngerasa dapat jawaban. Aku juga pernah baca kasus-kasus cerita, tapi ini dari tulisannya Michael Shermer. Ini aku baca setelah dewasa. dengerin. Karen Armstrong
Dia seorang profesor, dia menulis juga tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tapi in Islamic perspective. Jadi dia menulis secara jujur, tidak ada tendensi apapun. Dia mengatakan bahwa the most rational religions unfortunately Islam. Jadi agama yang paling rasional di dunia ini unfortunately Islam. Kenapa? Dia kan Islam kan banyak framing agama apa? Teroris, ya kan? Nanti dia paling rasional. Nah, from she has written, jadi apa yang ditulis oleh Karen Armstrong itu banyak sekali orang yang converting to Islam di Amerika. Sekarang kan Islam menjadi agama yang fastest growing religion di negara-negara maju. Semakin negara itu maju, semakin Islam berkembang. Ya, karena Islam sesuai dengan compatible modern science. Oke. Menurut kamu, Mel? Aduh, banyak yang harus di-unpack ya. Pertama, aku suka banget Karen Armstrong. Dia tuh salah satu pahlawan intelektualku ya. One of my intellectual. Gitu ya. Dia termasuk buku-bukunya mungkin yang membuat kamu kayak. Aku rasa hampir semua karyanya tuh aku udah baca. Oh, oke. Jadi perbandingan agama Semawi itu, yang Abrahamik itu kamu baca juga. Oke. Tapi aku baru merasa bisa benar-benar memahami dia setelah baca biografinya. Oh, biografi. Karena kan dia kan backgroundnya Katolik kan, terus dia pengen ikut pendidikan biarawati gitu, terus dia struggle nggak bisa khusyuk berdoa gitu, karena dia punya banyak pertanyaan di kepalanya, itu makanya dia banyak belajar. Aku nggak tahu apakah Karen Armstrong pernah berpendapat seperti itu ya, tapi frameworknya Karen Armstrong tuh gini, dia tuh menjelaskan tentang agama memang dengan tujuan mencari benang merah compassion. Apa ya, dia tuh kayaknya punya mungkin yayasan atau apa ya. Kalau